Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Evita Auliasari, NIM L2220193 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Di sini tugas Islam ITEK, saya akan mereview eh, bab 1 yaitu akal dan wahyu. Sebagai pendahuluan, akal dan wahyu itu memiliki 5 bentuk hidayah. Yang pertama yaitu hidayah al-wijz atau hidayah al-ilham atau insting naluri. Dua, hidayah al-hawas atau indera. Tiga, hidayah al-akal atau akal rasio. Empat, hidayah al-wahyi atau wahyu agama. Lima, hidayah al-taufik atau al-ma'unah atau pertolongan spontan dari Allah dan sesuai kehendak Tuhan dan rencana manusia. Pertama itu hidayah al-wijz atau hidayah al-ilham atau insting naluri. Itu merupakan potensi awal ciptaan Allah. Kepada manusia, hidayah ini diberikan semenjak lahir seperti perasaan lapar, ingin makan, dan diungkapkan dengan suara tangis, dan sebagainya. Dan untuk hidayah al-khawas atau indera itu yaitu berupa penglihatan, pendengaran, kepekaan, eh, kulit akan rasa panas dingin, kepekaan lidah akan rasa manis, pahit, asam, dan sebagainya. Hidayah al-akal atau akal rasio sebagai hidayah Allah yang ketiga berupa akal rasio adalah merupakan hidayah yang lebih tinggi daripada kedua hidayah terdahulu. Hidayah ini hanya diberikan khusus untuk manusia karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang keempat, hidayah al-wahyi atau wahyu agama disebut dengan hidayah al-adyan wa al-syar'i atau agama dan syariah. Agama berfungsi untuk mendudukkan jiwa manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dapat memilah serta memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jahat. Akal rasio seringkali tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, sehingga sering pula mengalami kesalahan dan kelemahan. Maka agamalah yang akan menundukkan dan meluruskannya. Lalu hidayah at-taufik atau al-ma'unah yaitu pertolongan spontan dari Allah dan sesuai rencana baik manusia dengan ketentuan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang telah benar-benar menjalankan petunjuk agamanya secara baik dan benar. Hidayah ini merupakan akibat logis dari hidayah al-adyan. Dapat disimpulkan dari 5 bentuk hidayah ini bahwa ada 2 petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia berkait dengan peran dan tugasnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Yakni dengan berkaitan dengan peran dan tugasnya hidayah al-akal dan hidayah al-wahyi atau al-adyan wa al-syar'i yang melekat pada diri manusia. Lalu pengertian akal dan akal berasal dari bahasa Arab akhala yakhilu yang secara etimologi atau bahasa memiliki banyak kata. Dalam kamus bahasa Arab al-munjid fi al-lughah wa al-a'lam dijelaskan bahwa akhala memiliki makna atroka atau mencapai mengetahui, fahima atau memahami, tadabbara wa tafakkara atau merenung dan berpikir. Dapat disimpulkan, akal adalah daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu.
merupakan kata asli Arab, bukan kata pinjaman dari bahasa asing atau mu'arab. Dengan demikian, dalam kata wahyu terkandung arti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, atau rasul dan nabi, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Lalu istilah akal dalam Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bentuk kata benda atau masdar tidak terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memuat dalam bentuk kata kerjanya atau fi'il, yaitu kata akhalu dalam satu ayat, takhilun dalam 24 ayat, nakhil dalam satu ayat, yakhilu dalam satu ayat, dan yakhilu 22 ayat. Pada beberapa ayat seperti Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 75, Quran Surah Al-Hajj Surah 22 ayat 46, Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 242, Quran Surah Al-Ankabut Surah 29 ayat 43. Mewakili kata-kata kunci yang memiliki akar kata sama dengan kata akal. Berikut beberapa maknanya. Satu, kata akal diartikan dengan memahami, mengerti, berpikir, memikirkan, dan merenungkan. Dua, dorongan dan bahkan keharusan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, pemahaman dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan. Tiga, martabat manusia ditentukan oleh penggunaan akal pikirannya dalam menghadapi sesuatu. Empat, akan merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan. Lalu kata-kata kunci yang semakna dengan akal selain al-akal yaitu al-haq yang merupakan kat- kat- akal budi atau hati nurani atau hati sanubari yang berfungsi untuk melihat, memahami, dan mendalami hal-hal bersifat non-fisik bahkan non-metafisik. Kata hak dan pecahannya terdapat dalam kurang lebih 120 ayat. Lalu fahilah atau fahila yafahaluhu atau tafahahu yatafahahu. Artinya memahami, mengerti, dan mendalami sesuatu. Terdapat dalam 21 ayat. Lalu tafahahu, tafakaro yufakiru atau tafakaro yatafakaru. Artinya berpikir, memikirkan sesuatu objek. Terdapat dalam 20 ayat. Lalu tafahahu atau Tabbaro ya tadabbaru atau ya tabbaru. Artinya merenung, memperhatikan, meneliti, dan mengambil sesuatu pelajaran atas sesuatu masalah atau peristiwa. Terdapat dalam 5 ayat. Lalu, tadabbaro. Em, Secara keseluruhan terdapat dalam 14 ayat, tetapi maknanya berlainan dengan tadabbaro tersebut. Misalnya, dabbaro bermakna mengatur, baros berkaitan membelakangi dan sebagainya. Lalu tajakaro. Tajakaro ya tajakaru atau ya jakaru artinya mengambil pelajaran, menangkap pesan atau risalah, memperhatikan secara mendalam. Terdapat dalam 51 ayat. Lalu alimah. Kata alimah ya lamu artinya mengetahui, mengerti, memahami, berilmu pengetahuan yang terdapat kurang lebih 300 ayat. Lalu istilah wahyu dalam Al-Quran, kata wahyu dan tafsir atau penisbahannya baik dalam bentuk fiil, mati auhayna, auhaitu, fiil mudhari atau yuhi yunuhi, uhi yuhai uniha, uhiyah, maupun dalam bentuk masdarnya atau wahyun, wahyan. Dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali. Wahyu itu diberikan menjadi dua, yaitu wahyu langsung dan wahyu tidak langsung. Wahyu langsung berupa Al-Quran dikatakan wahyu langsung karena Al-Quran diterima oleh Rasul Allah dalam lafaz dan maknanya secara utuh dari Allah melalui Jibril.
Wahyu tidak langsung berupa al-hadis atau al-sunnah dikatakan wahyu tidak langsung karena al-sunnah adalah makna yang diterima oleh Rasul Allah dari Allah dan kemudian disampaikan melalui Nabi. Terima kasih. Demikian review dari materi Islam ITB bab 1 yaitu akal dan wahyu. Hmm, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.